Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Habib Bakir Al-Idrus, Al-Habib Salim As-Segaf, serta para kiai, para asatid, khususnya kepada tuan rumah Ustadz Abdurrahman, betul, bin Kiai Haji Ahmadi, dan segenap pengurus Pondok Pesantren Syekhona Khalil II Segambut, Banjarmasin yang saya hormati, para santri baik putra maupun putri, hadirin undangan rahimakumullah. Ungkapan puja-puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya, sehingga kita semua bisa bermuajah dan bermujarasah di tempat yang penuh barokah ini, dengan harapan mudah-mudahan ini menjadi silaturahim yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya hanya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang oleh almarhum abi saya disampaikan ketika saya pertama kali sampai di Pondok Pesantren Syafi'iyah Sukorejo. Begitu selesai mendaftar, ada kalimat dari almarhum abi yang disampaikan ke saya dalam bahasa Madura. Katanya almarhum abi, "Mam, beeng setia lemoduk. Kamu sekarang sudah mondok di pesantren. Maka petobuk ngakan, petobuk tedung, korangin ngajina." Saya heran waktu itu. Artinya suruh apa bahasa Indonesianya itu ya? Petobuk ngakan, petobuk tedung. Ya sudah, puaskanlah makannya, puaskanlah tidurnya. Pekorang ngajinya, kurangin ngajinya, katanya almarhum abi. Saya heran loh, kok disuruh puas-puasin tidur, suruh puas-puasin makan, malah ngajinya suruh kurangin. Saya jawab, alhamdulillah siap. Nah, sudah almarhum abi pulang. Saya berpikir apa maksudnya kalimat dari almarhum abi ini, suruh puas-puasin tidur, puas-puasin makan, kurangin ngajinya. Apa saya disuruh tidur, nggak disuruh ngaji di sini ya? Tapi akhirnya saya berpikir, oh maksudnya puas-puasin makan itu ya jangan terlalu banyak makan karena sudah puas makannya. Katanya orang Madura, petobuk ngakan ya, mulai tobuk kan kalau pada kan ceng-cengakan. Petobuk tedung ya, mulai tobuk tedung ya berarti kan kalau pada kan ceng-tedung. Kurangin ngajinya ya, berarti kalau kurang ya ingin terus. Dia ngaji selesai, oh ini saya kurang tahu ini, saya kurang belajar yang ini, kurang belajar yang itu, sehingga ini memacu semangat kita di pesantren untuk selalu menimba ilmu dari para guru, para ustadz. Nah ini saya sampaikan kepada anak-anak santri yang menimba ilmu di pesantren Syekhona Khalil II. Puas-puasin tidurnya kalian. Artinya jangan terlalu banyak tidur, karena tidur itu mematikan hati. Puas-puasin makannya, artinya jangan terlalu banyak makan, karena makan itu juga mengeraskan hati. Nah, kurangin belajarnya, artinya selalulah berusaha untuk menambah ilmu, selalulah berusaha untuk ingin tahu hal-hal yang bermanfaat, sehingga
ada sebuah kalimat yang dikatakan di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, di kitab kalau tidak salah di Nurul Ghalam. Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, al-ilmu nurun wal jahlu ghalamun. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Nah, cahaya ini adalah sebuah simbol yang membuat simbol ini bukan main-main. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat simbol nur itu sebagai agama. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat simbol nur sebagai sebuah energi. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat simbol yang bernama An-Nur, cahaya, sebagai ilmu. Maka ketika di dalam Al-Quran Allah memberikan sebuah keterangan, yuriduna ayyutbi'u nurallah, orang-orang kafir itu menginginkan, berkehendak untuk memadamkan apinya Allah. Nurullah itu bisa diartikan sebagai agama, bisa diartikan sebagai ilmu, bisa diartikan sebagai energi. Seperti Nur Muhammad. Nur Muhammad ini energi yang menciptakan alam raya ini. Maka ketika Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan al-ilmu nurun, ilmu ini adalah energi. Energi apa? Energi kita untuk berbuat kebaikan, energi kita untuk menata kehidupan, energi kita untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi ilmunya seseorang, semakin kuat energi untuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, dalam kitab yang lain para ulama mengatakan ketika orang melakukan perbuatan, melakukan sebuah amal tanpa didasari ilmu, sebaik dan sebagus apapun amal yang dilakukan tapi tidak didasari ilmu, maka itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal tadi, perbuatan tadi itu kosong, tidak ada energinya, tidak ada tidak ada ruhnya. Seperti benda mati, seperti benda yang tidak bergerak. Maka ilmu sebagai sebuah nur, ilmu sebagai sebuah cahaya yang harus kalian raih. Semakin banyak ilmu yang diperoleh, semakin bercahaya kehidupan kalian kelak. Amin, Allahumma amin. Maka oleh karena itu, ini mungkin satu, tapi dua kalimat, satu dan atau dua kalimat. Jadi cukup dua saja ya, kalau katanya Habib Bakir dan Habib Salim, jangan banyak-banyak, satu saja. Tapi saya bilang ini dua saja. Yang pertama, ilmu sebagai sebuah cahaya, energi, ilmu sebagai sebuah tadi yang saya bilang energi dan apa yang pertama dan lupa ilmu itu cahaya, energi itu cahaya, sehingga dengan ilmu apapun yang bisa kita lakukan itu akan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, namun yang terakhir saya hanya ingin berpesan kepada para santri, lakukan kewajiban-kewajiban kalian di dalam pesantren, ikuti aturan-aturan yang berlaku di pesantren, ikuti arahan-arahan dari para ustadz dan para kiai, para guru, maka insya Allah hidup kalian akan menjadi terarah, hidup kalian akan bisa membawa manfaat. Sebuah contoh, ini tambahan lagi, berarti 3 ya. Kalau 2 ditambah 1 jadi 3. Tambahan lagi. Kenapa hidup terarah itu penting? Saya ingat waktu SD ada pelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA. Jadi ada magnet. Tahu magnet ya? Adik-adik. Magnet itu bisa menarik besi, betul? Nah, besi yang bukan magnet
itu akan bisa mempunyai sifat seperti magnet ketika besi itu digosok oleh magnet. Ada sebuah besi yang bukan apa-apa, hanya besi biasa. Tapi ketika digosok oleh magnet dengan gosokan yang teratur dan arahnya selalu berulang-ulang sama. Kalau digosok dari atas ke bawah, ya terus dari atas ke bawah. Digosok berulang-ulang dari atas ke bawah, maka magnet besi ini akan mempunyai sifat seperti magnet. Dia akan bisa menarik besi yang lain. Tapi ketika sebuah besi ini, walaupun dengan magnet itu digosok, tapi tidak beraturan, digosok ke atas, ke bawah, ke samping, itu tidak akan bisa mempunyai sifat energi magnet itu sendiri. Kenapa? Karena gosokannya tidak teratur. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita itu ikuti aturan dari pondok, ikuti aturan para ustadz, arahan para guru, dengan keteraturan yang digosok oleh magnet tadi, besi ini akan mempunyai sifat seperti magnet, bisa mempunyai kekuatan untuk menarik besi yang lain. Kehidupan kalian akan terisi oleh energi-energi para guru, energi-energi para ustadz. Tidak hanya ustadz yang mengajar kalian, tapi ustadz dari gurunya lagi, bahkan bersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan energi itu, amin. Mudah-mudahan kalian semua diberikan ketabahan, kesabaran dan kekuatan di dalam mencari ilmu, amin. Keluarga, orang tua yang di rumah diberikan rezeki yang halal, banyak dan barokah untuk membiayai anak-anaknya yang mencari ilmu di pesantren. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan pondok pesantren Syekhuna Khalil ini akan menjadi mercusuar, membawa manfaat kepada umat masyarakat, khususnya di Banjarmasin, lebih khusus lagi di Segambut ini. Amin. Allahumma. لهذه النية ولكل النية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإسلام واهدنا وفقنا على الحق وعلى طريق المستقيم. ربنا زدنا علما نافعا وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا واستجب لنا دعانا ببركة وكرامة وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.